layangan kalau putus itu ada penyebabnya. Entah penyebabnya dari angin yang kencang, pengikatan benang ke layangannya itu yang enggak benar, atau terjadi gesekan. Itu layangan aja kalau putus ada penyebabnya. Apalagi hubungan manusia, hubungan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Didon Project channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang biasa. Apa kabar teman-teman semuanya? Doa terbaik dari saya untuk teman-teman semua agar teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan keadaan kalian sehat jasmani dan rohani. Ya, seperti biasanya. Doa terbaik dari saya untuk teman-teman semua yang selalu menyimak video-video saya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Topik kali ini saya akan membahas tentang ini lagi-lagi masalah remaja. Masalah remaja usia 17-an sampai 20 tahunan. Jadi diputuskan oleh pasangan tanpa alasan. Itu sebuah kata-kata yang cukup aneh ya. Kalau bagi orang yang dewasa itu aneh, tapi kalau remaja udah nggak aneh lagi. Mungkin semua orang pernah mengalami hal seperti itu, atau sebagian besar dari kita pernah mengalami hal seperti itu. Saya pernah nggak ya? Kayaknya enggak. Jadi gini ya, ada sebab, ada akibat. Nah, sebab diputuskan itu apa gitu kan ya? Seseorang kemarin bertanya sama saya. Jadi dia habis diputuskan oleh pasangannya dengan tanpa alasan. Ketika ditanya pasangannya kenapa harus putus, gitu kan? Pasangannya tidak menjawab apapun. Intinya udah putus aja. Si teman bertanya sama saya tentunya, "Bang, kenapa ya saya diputuskan kok tanpa alasan? Alasannya apa ya bang?" Saya jawab kan, jadi alasannya itu cuma satu. Ketika Anda diputuskan tanpa masalah, tanpa alasan, alasannya itu sebenarnya ada. Dan alasannya cuma satu. Alasannya adalah pasangan Anda atau mantan Anda tidak pernah mencintai Anda. Karena orang yang mencintai kita, orang yang mencintai Anda itu kan akan mempertahankan hubungan Anda bagaimanapun caranya, kecuali memang ada beberapa hal yang sudah keluar dari komitmen yang kalian jalani. Jadi alasannya sangat simpel, alasannya cuma satu, mantan Anda tidak pernah mencintai Anda. Itu. Lalu bagaimana menyikapi hal itu? Yang pertama, kalau teman-teman masih pelajar, masih kuliah atau masih SMA, SMK, pokoknya masih pelajar, syukuri aja. Syukuri. Karena Anda sudah terlepas dari orang yang enggak jelas. Orang seperti itu, orang yang memutuskan hubungan tanpa alasan, itu orang enggak jelas. Dan kamu harus bersyukur sudah dipisahkan dari orang yang seperti itu. Walaupun dilanjutkan, hubungan itu tidak akan kemana-mana. Arahnya enggak bakalan jelas. Layangan putus aja, layangan kalau putus itu ada penyebabnya. Entah penyebabnya dari angin yang kencang, atau pengikatan benang ke layangannya itu yang enggak benar, atau terjadi gesekan. Itu layangan aja kalau putus ada penyebabnya. Apalagi hubungan manusia, hubungan kamu. Ibaratnya jadi lebih berharga layangan daripada hubungan kamu. Jadi udah, syukuri aja. Yang kedua, yaitu ada sebab, ada akibat. Yang tadi mungkin ada penyebabnya, mungkin, tapi dia tidak mau cerita sama kamu, sehingga dengan dia tidak mau berargumen dan tidak
tidak mau panjang lebar, tidak mau menjelaskan sesuatu yang menurut dia nggak berguna. Jadi tidak ada gunanya juga untuk kamu mendesak alasan apa. Jadi intinya udah cut bahwa dia tidak pernah mencintai Anda, tidak pernah menyayangi Anda. Kalau sekarang masih belajar, mendingan fokus aja sama pelajaran, fokus aja sama sekolah, fokus sama masa depan, dan perbaiki hal apa kekurangan yang ada di dalam diri kita ketika kita menjalani hubungan dengan masa lalu kita, entah mantan yang itu atau mantan yang lainnya. Kadang-kadang manusia itu terlalu banyak menuntut sama pasangannya, tapi lupa untuk memperbaiki diri, untuk bercermin. Karena ya manusiawi sih, manusia itu kadang egonya besar. Ketika pasangan Anda memutuskan dengan ngomong tanpa alasan memutuskan Anda, silahkan introspeksi diri. Apakah cara berkomunikasi Anda yang kurang bagus, atau perilaku Anda yang tidak bagus, atau sebaliknya perilaku pasangan Anda yang tidak bagus, itu kan? Jadi ada dua kemungkinan, tapi menurut saya jangan fokus ke kesalahan mantan kita. Fokusnya ke hal-hal yang memang kekurangan yang ada di dalam diri kita. Diperbaiki aja itu. Selain fokus terhadap masa depan, yang bekerja, fokuslah bekerja, itu kan? Karena pernikahan itu nggak cukup dengan modal cinta. Nanti ini kalau teman-teman yang udah menikah itu akan sangat tahu bahwa pernikahan itu selain dibangun oleh komitmen, kasih sayang, keuangan juga menentukan dalam keharmonisan sebuah hubungan itu. Tapi hal itu nanti kita bahas di next video. Kali ini kita membahas putus tanpa alasan. Jadi yang ketiga ini yang paling penting ya, alihkan fokus. Kalau Anda terlalu mencintainya, teman-teman terlalu sayang sama dirinya dan masih mengharapkan dirinya, lebih baik mundur aja dulu. Fokus kepada apa yang ada di depan mata Anda. Fokus belajar, fokus bekerja, fokus ke hobi. Mungkin sekarang kan banyak permainan seperti main game. Perbanyaklah kenalan. Tidak dapat melupakan tentang masa lalu Anda dengan mantan Anda, gitu kan? Dengan mantan teman-teman. Ada hal yang harus dipikirkan bahwa kalau benar-benar dia jodoh Anda, mungkin akan kembali sih. Itu aja, pegang aja prinsip. Tapi jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Yang saya maksud di sini itu memperbaiki diri, memperbaiki pribadi kita, sikap kita, secara penampilan mungkin, itu kan? Secara penampilan, secara kepribadian, dan hidup ini yang harus Anda pikirkan bahwa hidup ini tidak berjalan berdasarkan cuma cinta aja. Ingat, Anda masih punya keluarga, ada orang tua, ada teman-teman. Setidaknya ketika Anda sudah tidak mau berjuang lagi, karena emang sih di usia-usia remaja seperti itu, kalau putus cinta itu dunia itu kayaknya udah seperti runtuh. Jadi motivasi hidupnya hilang. Nah, itu kelemahan anak-anak remaja. Maka tidak heran kalau ada orang tua yang melarang anaknya berpacaran. Dan itu yakin sangat mengganggu. Yaitu kalau putus itu fokusnya akan terganggu, terbelah kemana-mana. Jadi pikirkan masa depan. Kalau masa depan kamu udah bagus, pribadi kamu lebih baik dari yang dulu, penampilan kamu lebih bagus, keuangan kamu juga lebih baik dari yang dulu, ya orang-orang akan melihat, bukan cuman mantan kamu, mungkin kamu akan mendapatkan yang lebih segalanya dari mantan kamu. Nah, ruginya kalau kamu fokus sama rasa sakit karena diputuskan tanpa alasan itu, kamu fokus sama rasa sakit, kamu akan rugi double. Mantan kamu udah lari kemana, udah jalan kemana, kamu masih berkutit dengan rasa sakit. Sementara dunia terus bergerak, penuh dengan ketidakpastian.
Karena tidak ada sesuatu yang pasti, tidak ada sesuatu yang aman di dunia ini. Ingat, jadi lebih baik perbaiki diri. Coba perbaiki diri. Sesekali mungkin alihkan fokus kamu ke hal-hal yang religi, ke kepercayaan kamu kan. Pastilah orang itu kan punya kepercayaan, ada agama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silahkan fokuskan ke situ. Dan jangan selalu berpikir bahwa hidup Anda akan berantakan kalau tidak bersama dia. Itu salah besar. Justru mungkin itu kan rencana Tuhan. Anda dipisahkan dari orang seperti itu, mungkin hidup kamu akan lebih bagus, lebih indah. Dan jika bersatu pun tidak akan seindah yang kamu bayangkan kehidupan itu. Bahwa misalnya berpikir, saya kalau berjalan sama, kalau berhubungan dengan orang itu terus menerus saya akan berkembang. Enggak seperti itu. Yang menentukan kemajuan dan kesuksesan kamu ya diri kamu sendiri. Memang pasangan ada mempengaruhi sekian persen, tapi yang menentukan sikap kamu, yang menentukan kemajuan diri kamu itu ya sikap kamu, keinginan kamu, itu kan, keinginan untuk mungkin membahagiakan orang tua kamu, saudara kamu, berbagi kepada orang-orang yang lebih susah dari kita. Harus ada berpikir seperti itu. Kalau berpikirnya saya termotivasi karena cinta, itu salah besar. Dan menurut saya Anda akan terjebak di ruang lingkup itu aja. Dan mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi ke depan, ketika Anda bertemu dengan mantan Anda pun, Anda dilirik pun enggak. Karena mungkin mantan Anda sudah lari kemana, sudah fokus dengan kehidupannya, sementara Anda masih memikirkan masa lalu yang menurut saya tidak berarti. Karena buat apa mempertahankan orang yang gak jelas? Dari sikapnya aja, ketika kamu diputuskan dengan ngomong tanpa alasan, itu orang udah gak jelas menurut saya. Berarti ketika dia menerima cinta kamu, itu pun gak jelas atas dasar apa. Karena orang suka itu, saya yakin mungkin ada karena fisiknya, karena perilakunya, karena apa, penampilannya, karena apa, kayaknya, kekayaannya, kecerdasannya, atau apa, banyak. Dan kalau mantan kamu ngomong bahwa sekarang putus tanpa alasan, berarti mantan kamu ketika menerima kamu pun ya tanpa alasan juga. Itu orang aneh, dan kamu harus bersyukur telah dipisahkan dengan orang yang aneh. Sekian guys, supaya tidak panjang lebar videonya, tidak bosan-bosannya saya mengajak kepada teman-teman ya, jika berkenan silahkan subscribe. Jika menurut Anda bagus silahkan like, jika menurut silahkan dislike, dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat silahkan bagikan, share ke seluruh media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.